kita ngobrol-ngobrol, ternyata nyambung tuh, padahal kan kita dari berbagai daerah gitu ya, logatnya beda, asalnya juga beda, kebiasaannya juga beda. Hai, bangku ini kosong nggak? Kosong. Halo. Kenalin, aku Cindy. Aku Giovanni. Oke, panggilnya apa? aja Gio. Oke, salam kenal ya. Kamu dari mana? Aku dari Medan. Oh, sini sendiri. Kalau di Bandung kan bahasa daerahnya Sunda ya. Jadi kayak aku yang di luar Bandung itu, kalau teman-teman aku pada ngomong Sunda, aku kayak oke, aku langsung gak ngerti gitu. Pertama ketemu Gio itu malah sebelum kuliah. Waktu itu ada kegiatan kunjungan ke desa wisata sama dosen. Nah, pertama aku ketemu Gio di situ. Ternyata logatnya beda, asalnya juga beda, kebiasaannya juga beda. Tapi ternyata seru berteman sama Gio yang termasuk dari luar daerah Bandung gitu. Ya, awalnya mungkin karena kayaknya seru nih keluar dari Medan kuliahnya, jadi kayak pengen aja ngerasain experience baru gitu, experience bagi aku juga kan yang nggak pernah rantau. Terus pas udah ke Bandung itu tuh kayak wah, kayak melihat dunia baru gitu. Kalau di Medan kan kayak di zona nyaman aku sendiri aja kan ya. Jadi ya, pas udah ke Bandung itu ya sedikit culture shock. Kayak gimana? Ya mungkin kalau orang Jawa kan ngomongnya pelan-pelan, sopan, santun. Kalau aku kan dari luar Pulau Jawa ya, kebetulan. Jadi kayak dari akunya sendiri kebetulan itu kayak nggak enakan gitu, takut kalau misalnya aku ngomongnya kerasan, takut perspektif orang itu kayak gimana gitu. Aku sebenarnya ngelihat dia waktu zaman dulu, misalnya kalau zaman dulu aku gitu ya, sebenarnya kan kita berasal dari Medan ya, dua-duanya, yang dimana kita dibesarkan dengan culture yang kita tuh kalau ini bukan maksudnya menjelekkan ya, tapi kalau di Medan kan memang kita cenderungnya lebih berteman sama yang seetnis dan nggak terlalu banyak bergaul dengan teman yang non beda etnis gitu kan. Jadi memang ada satu apa ya, istilahnya kayak kita tuh punya satu ketakutan ketika kita menginjak Bandung itu, aduh apa yang akan kita dapatkan gitu kan, ketika perlakuan seperti apa gitu kan, karena kan seperti yang kalau di sini kita udah tahu kan ya, kadang ada semacam yang negatif gitu ya, tapi kan nggak semua. Cuman ya itu ketika kita baru masuk tuh memang kita punya pengalaman yang seperti itu. Dan aku pas ketemu Gio ya merasa kayak ketika dia tanya aku, ya aku mengutarakan, oh aku juga dulu seperti itu, maksudnya aku juga punya ketakutan yang gimana nih kalau masuk gitu kan, kayak apa kita diterima gitu kan dengan matanya Chinese gitu ya. Kalau aku kan nggak sipit ya, kalau aku mukanya rada Chinese kan, jadi kayak diterima nggak ya gitu ya. Pastinya kalau as a Buddhist kita terbuka, welcome aja dengan keyakinan yang berbeda-beda, karena setiap keyakinan orang kan pasti buat kita itu, bagi aku punya insight baru gitu loh Kang. Duh, lapar, mau beli apa ya? Oh, kayaknya ini menarik. Berarti pesannya 2 ya? Oke, jadi ceritanya waktu itu aku habis kelas ya bareng Gio, dan aku izin sholat dulu, dan Gio ke kantin duluan. Nah, saat aku habis sholat dan aku nyusul Gio ke kantin, ternyata Gio itu udah pesenin aku makan. Jadi ya di situ kebaikan Gio, dia pesenin aku, dia inget karena takutnya nunggu lama lagi kalau habis aku sholat. Jadi ya kita di situ makan bareng dengan makanan yang udah dipesenin sama Gio. Memikirkan semua makhluk sih, memikirkan banyak orang.
terlepas dia dari latar belakang yang berbeda, keyakinan yang berbeda, as a Buddhist ya kita diajarkan untuk selalu memikirkan orang lain, pendapat orang lain, dia seperti apa, perasaannya seperti apa. Jadi kayak as a Buddhist kita nggak boleh egois. Hai Sin, sini. Kok kamu pesin aku makan? Iya, nggak apa-apa. Tadi kan kamu lagi sholat. Jadi biar nggak tunggu. Oke, udah makasih ya. Ya, yuk kita makan. Doa dulu yuk. Yuk. Makan. Oke. Enak ya? Sih mungkin kita punya mindset kita akan dijudge gitu ya, didiskriminasi. Tapi ketika kita nyampe Bandung tuh justru aku malah ketemu teman-teman yang semuanya notabene itu semua orang Sunda gitu kan, dan aku harus belajar bergaul. Dan mereka tuh asiknya mereka itu adalah menurut aku lumayan terbuka ya orangnya ya. Ketika aku bisanya ngobrol gitu kan, mereka tanya misalnya memang ya ada sedikit pengen tahu juga tentang agama aku seperti apa, tentang masalah-masalah yang kayak kamu Buddhis ini berhala tuh bener nggak ya atau gimana gitu kan. Nah tapi ketika kita bisa memberi satu alasan, memberikan jawaban, mereka malah lebih kayak lebih menghargai gitu kan. Ketika bisanya makan atau apa, ini puasa aku boleh makan nggak ya gitu ya, nggak apa-apa sih itu kan sebenarnya puasa itu kan bagian dari kita mencoba menahan diri. Kamu yang makan, kamu tetap dengan porsi agama kamu gitu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Toleransi pastinya menghargai setiap perbedaan yang ada tanpa membeda-bedakan baik dari suku, ras, jenis atau sebagainya. Seperti yang Gio lakukan juga sama aku, dia kayak nungguin aku sholat di kantin dengan beliin aku makan kayak gitu. Ini saya teringat sebuah buku ya dari Larry Barna. Dia mengatakan kunci kesalahpahaman lintas budaya terjadi jika kita menganggap semua budaya sama. Nah, kalau kita hidupnya homogen, kita sudah sudah terdesain perspektif kita itu menganggap semua sama. Jadi kalau kita sudah menganggap sama, level toleransinya pun, jadi seakan-akan belum aware, belum sadar. Iya. Ya udah aku sholat dulu ya. Oke, aku ke kantin dulu Oke, ya. ketemu nanti. Dadah. Kesibukan aku selain kuliah kampus itu pastinya di organisasi. Nah, organisasi yang aku ikutin adalah Kadang Coling Indonesia, tapi yang bercabang di Bandung. Nah, di Kadang Coling Bandung ini itu berkecimpung ke dalam tema pendidikan dan sosial. Kalau di sini kan memang basisnya agama ya, memang kita punya banyak kegiatan agama ya, dari programnya, sembayangnya gitu kan, dan juga ada pembelajaran karena di sini memang dari suhu sendiri itu sangat ingin kita tuh belajar, bukan hanya menjadi pemuda yang kamu taunya pegang Buddhis aja tapi nggak punya basis lah, nggak punya dasar. Kenapa kamu belajar itu gitu kan? Kenapa Buddha ngomong gitu ya, kamu harus belajar gitu kan. Jadi nggak sampai kita menimbulkan batasan sama orang lain juga gitu kan. Jadi makanya di sini kita diajari hal itu. Dan apalagi ya, kok di sini sih programnya memang cenderungnya kita gunainnya satu moto, yaitu untuk semua makhluk, dimana kita nggak mau menaruh batasan ke semua orang gitu ya. Jadi demi semua makhluk, siapapun itu termasuk diri kita gitu ya. Saya masih ingat seperti ini ya. Agamamu, agamaku ya agamaku. Kita hargai, kita apresiasi perbedaan agama tersebut. Fokus pada persamaan daripada fokus pada perbedaan. Ya. Silahkan Anda yakini agama Anda paling benar tanpa perlu merendahkan agama yang lain. Seperti itu. Tapi ya seiring ini ya lama-lama ya akhirnya Gio juga mau mencoba kan. Aku bilang ya cobalah belajar gitu kan, belajar gimana
kita hidup sama orang-orang gitu kan. Maksudnya dimanapun kan kita akhirnya kita harus berbaur sama orang lain, dan Gio ya dia mau mencoba untuk ya udah dia berbaur, dan dia juga ada cerita sama aku, dia punya teman dekat juga, dia beda etnis dan dari Sunda juga gitu, dan salah satu teman dekat dia gitu kan. Dan aku juga seneng sih liatnya bahwa oh akhirnya dia udah bisa memutus batasan apa ya istilahnya, kayak ada etnis yang berbeda lah, dan dulu pernah berbeda, dan sekarang akhirnya lu belajar mau istilahnya berbaur dengan dunia yang baru gitu sih.